Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana atas berkatnya lah kita dapat melaksanakan daring online pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatul udma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah pembelajaran terpadu Ibu Ulfah Agung Rayanti SPD MPD dan teman-teman PGSD 2E yang saya banggakan. Sebelum pada pembahasan, perkenalkan nama saya Windy Maharani selaku moderator dan pemateri 1, Aisyiti Nurhalijah sebagai pemateri 2. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ialah model pembelajaran nested yang meliputi 1. Mengetahui pengertian dari model pembelajaran nested. 2. Memahami karakteristik model pembelajaran nested. 3. Mengetahui langkah-langkah mengintegrasikan model pembelajaran nested. Dan yang keempat, mengetahui kelebihan dan kelemahan model pembelajaran nested. Langsung saja pada pembahasan. 1. Pengertian. Model sarang atau nested adalah model pembelajaran terpadu yang target utamanya adalah materi pelajaran yang dikaitkan dengan keterampilan berpikir dan keterampilan mengorganisasi. Artinya, memadukan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik serta memadukan keterampilan proses, sikap, dan komunikasi. Model ini masih memfokuskan keterpaduan beberapa aspek yang kemudian dilengkapi dengan aspek keterampilan lain. Keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir atau thinking skill, keterampilan sosial atau social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Kedua, karakteristik tipe nested. Pertama ada holistik. Holistik ialah pembelajaran terpadu yang memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Yang kedua, bermakna, yaitu pengkajian suatu fenomena dari berbagai aspek seperti yang dijelaskan di atas, yaitu memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Yang ketiga ada otentik, yaitu pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Yang ketiga ada aktif, yaitu pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus-menerus belajar. Yang ketiga, langkah-langkah mengintegrasikan model nested. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini terdiri dari beberapa poin. Poin pertama, menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Artinya, karakteristik mata pelajaran dijadikan pijakan untuk kegiatan awal. Kemudian poin yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Langkah ini akan mengarahkan guru untuk menentukan sub-keterampilan dari masing-masing keterampilan yang dapat diintegrasikan dalam suatu unit pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menentukan sub-keterampilan yang dipadukan. Secara umum, keterampilan-keterampilan yang harus dikuasai ada 3, yaitu keterampilan berpikir, keterampilan sosial, dan keterampilan mengorganisasi.
Selanjutnya, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Setiap indikator dirumuskan berdasarkan kaidah penulisan tujuan pembelajaran khusus yang meliputi audience, behavior, condition, dan degree. Yang terakhir, menentukan langkah-langkah pembelajaran. Langkah ini diperlukan sebagai strategi guru untuk mengintegrasikan setiap sub keterampilan yang telah dipilih pada setiap langkah pembelajaran. Nah, itu untuk tahap perencanaannya. Kemudian yang kedua, tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru yaitu sebagai fasilitator dalam pembelajaran memungkinkan siswa menjadi pelajar mandiri. Yang kedua, pemberian tanggung jawab. Individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Yang ketiga, guru perlu akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Nah, untuk yang terakhir, yaitu tahap evaluasi. Tahap evaluasi dapat berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Tahap evaluasi menurut Depdiknas 1996 hendaknya memperhatikan prinsip evaluasi pembelajaran terpadu. Apa saja prinsipnya? Yaitu memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Dan guru perlu mengajak para siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, kelebihan dan kelemahan model nested. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama ada guru dapat memadukan beberapa keterampilan sekaligus dalam pembelajaran satu mata pelajaran. Yang kedua, pembelajaran semakin berkembang dan diperkaya dengan menjaring dan mengumpulkan sejumlah tujuan dalam pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, pembelajaran dapat mencakup banyak dimensi dengan memfokuskan pada isi pelajaran, strategi berpikir, keterampilan sosial, dan ide lain yang ditemukan. Yang keempat, memberikan perhatian pada berbagai bidang penting dalam satu saat sehingga tidak memerlukan penambahan waktu, sehingga guru dapat memadukan kurikulum secara luas. Nah, adapun untuk kelemahan model nested ini adalah dalam hal perencanaan. Jika dilakukan secara tergesa-gesa dan kurang cermat, maka penggabungan beberapa materi dan aspek keterampilan dapat mengacaukan pola pikir siswa. Yang mungkin pada mulanya tujuan utama pengajaran adalah penekanan pada materi, tetapi akhirnya bergeser prioritasnya pada keterampilan. Nah, model nested ini muncul dari kealamiahannya dengan mengumpulkan 2, 3, atau 4 target belajar dalam satu latihan. Mungkin membingungkan siswa jika pengumpulan ini tidak dilakukan secara hati-hati. Kemudian yang kedua, prioritas konseptual dari latihan mungkin menjadi tidak jelas karena siswa diarahkan untuk melakukan banyak tugas belajar pada waktu yang bersamaan. Model nested ini sangat cocok digunakan guru yang mencoba menanamkan keterampilan berpikir dan keterampilan kooperatif dalam latihan-latihan mereka. Yang terakhir, penerapan model nested dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Nah, model nested di SD atau sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi, yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Dalam implementasinya, diawali dengan menentukan konten yang ingin dicapai dalam suatu mata pelajaran dan jenis keterampilan yang dipadukan. Dengan menggunakan pokok bahasan atau sub pokok bahasan sebagai bingkai untuk menyerang keterampilan,
konsep dan perilaku yang diharapkan tercapai. Kemudian, menentukan keterampilan-keterampilan lain yang akan dikembangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Setelah hal ini dilakukan, maka ditentukan langkah-langkah pembelajaran yang diperlukan sebagai strategi pembelajaran dengan mengintegrasikan setiap keterampilan yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, guru harus menyusun langkah-langkah pembelajaran secara sistematis, sehingga pembelajaran terpadu yang diterapkan tidak membingungkan peserta didik ketika belajar di sekolah. Kesimpulan, tipe nested atau tersarang adalah salah satu metode pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu, secara khusus meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pembelajaran. Untuk ketercapaian materi pelajaran atau konten, keterampilan-keterampilan belajar itu meliputi keterampilan berpikir, thinking skill, keterampilan sosial, social skill, dan keterampilan mengorganisir atau organizing skill. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sesi tanya jawab, kami buka satu termin. Apabila masih ada waktu, akan kami buka termin kedua. Satu termin terdapat 3 pertanyaan, setiap kelompok 1 pertanyaan. Kekurangan datangnya dari kami selaku manusia, kebenaran datangnya dari Allah. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyirul mu'minin. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.